Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan kali ini, saya Arasi David Suta Kurniawan akan menjelaskan terkait beberapa portofolio dari project yang pernah saya buat. Yang pertama ada ADSB, Decoder Simulation, yang mana program ini kami kerjakan dalam rangka untuk kebutuhan dari kerja praktik yang dilaksanakan di Pusat Teknologi Satelit, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Program ini bertujuan untuk mendekode atau menerjemahkan hasil pengiriman data dari satelit maupun dari pesawat yang mana akan dikirimkan ke Ground Control Station yang berada di bandara untuk diterjemahkan, yang mana dari pesan-pesan tersebut berisi seperti identifikasi pesawat, posisi bujur, posisi lintang, maupun kode penerbangan pesawat. Program ini kami buat menggunakan bahasa pemrograman Python dengan menggunakan IDE PyCharm. Lalu yang kedua ada MQTT Client yang diperuntukkan untuk CANshot Competition 2021. MQTT adalah salah satu protokol IoT yang digunakan dalam pengiriman data jarak jauh. Kami menggunakan protokol ini untuk pengiriman data yang kami dapatkan di perlombaan CANshot Competition yang akan dikirimkan ke juri, yang mana juri tersebut berada di Amerika. Program ini kami buat menggunakan bahasa pemrograman C# dan menggunakan IDE Visual Studio. Lalu yang ketiga ada Ground Control Station yang juga diperuntukkan untuk CANshot Competition 2021. Program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python dan juga C# dan dibuat di Visual Studio sebagai IDE. Program ini bertujuan untuk mengontrol maupun memberikan visualisasi data yang namanya didapatkan oleh muatan kami, yaitu satelit yang berukuran mini, yang mana data-data tersebut berisi seperti voltase, waktu, tekanan udara, posisi GPS, dan lain sebagainya. Lalu ada portofolio keempat saya, yaitu SAP-GL 3D Visualization, yang mana juga diperuntukkan untuk CANshot Competition 2021. Program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman C# dan menggunakan IDE Visual Studio. Program ini bertujuan agar kita dapat melihat visualisasi dari bentuk maupun arah rotasi dari muatan tim kami, yaitu muatan satelit yang akan divisualisasikan dalam bentuk 3D, yang mana akan terdapat 3 sumbu X, Y, Z, yang mana masing-masing merepresentasikan roll, pitch, dan yaw. Project ini dibuat dengan hardware yaitu bernama sensor IMU, Inertial Measurement Unit, dengan nama modul yaitu MPU 6050, yang mana modul MPU 6050 diprogram menggunakan bahasa pemrograman C dan C++ di Android Studio dan juga Arduino IDE. Lalu ada School Management System, yang mana project ini diperuntukkan untuk mata kuliah pemrograman lanjut. Aplikasi ini berbasis desktop dan juga berbasis mobile, yang mana berbasis mobile kami gunakan Android Studio dan mobile menggunakan NetBeans, dan sama-sama berbasis menggunakan bahasa pemrograman Java. Aplikasi ini akan mencatat setiap data dari karyawan, guru maupun siswa di sekolah tersebut, yang mana akan membantu sistem administrasi sekolah tersebut dalam upaya pendataan administrasi guru, karyawan maupun murid. Yang mana database yang kami gunakan di sini adalah database Firebase yang disediakan oleh Google, yang mana dapat memantau maupun menyimpan data ke dalam database secara real time. Lalu ada donasiku.com, yang mana donasiku.com adalah salah satu program, salah satu layanan untuk melakukan donasi, yang mana di sini para pengguna dapat melakukan donasi untuk korban-korban bencana alam di Indonesia. Program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman JavaScript, PHP, CSS, dan HTML, yang mana dibuat di Visual Studio Code. Lalu ada juga Simple ATM, yang mana ini merupakan representasi ATM dalam skala yang kecil agar dapat dimudahkan dalam proses pembelajarannya, mempelajari daripada sistem ATM itu sendiri. Program ini dibuat dalam bahasa pemrograman Python dan menggunakan IDE PyCharm. Lalu juga ada Ultrasonic Motion Detector with Telegram Notification, yang mana project ini merupakan project untuk
menanggulangi adanya penyintas, adanya orang tak dikenal, orang tak ingin dilewati kalau untuk sistem keamanan rumah. Program ini dibuat dalam bahasa C# dan juga C++ karena ada modul hardware-nya yaitu modul inframerah, dan juga diprogram di Visual Studio dan juga Arduino IDE. Lalu saya juga setengah mengembangkan salah satu website tim riset yang ada di PENS, yaitu website dari tim riset saya yaitu EPISAT, yang dapat dicek di URL aerospace.pens.ac.id, yang mana ini merupakan website yang digunakan untuk branding daripada tim saya. Website ini digunakan dan dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman HTML, CSS, React yang merupakan salah satu framework dalam bahasa JavaScript dan juga bahasa TypeScript. Lalu yang ke-10 ada Rebar Detection and Counting, yang mana ini merupakan project yang digunakan untuk perlombaan Huawei ICT Competition Indonesia 2021 dalam track Artificial Intelligence, yang mana digunakan bahasa pemrograman Python, yang mana project ini adalah untuk menentukan berapa banyak jumlah batang besi dan mendeteksi berapa dan di mana letak dari batang besi tersebut. Lalu juga yang terakhir ada desain PCB, yang mana digunakan untuk robot line tracer. Kami menggunakan software Eagle untuk pembuatan PCB ini. Lalu juga ada lagi Omega Vice yang juga sedang saya kembangkan, yaitu platform service elektronik maupun seperti laptop, HP, di website dan juga Android. Project ini juga merupakan salah satu persyaratan untuk mata kuliah workshop pemrograman internet. Untuk bahasa pemrograman yang digunakan adalah HTML, CSS, PHP, JavaScript, dan juga ada Kotlin dan juga Dart. Sekian portofolio yang saya jelaskan. Terima kasih. Untuk detail lebih lanjut dapat menghubungi saya di 081231356908 maupun email di arasidodava@gmail.com. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.